Jumpa lagi dengan Lawyer Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sedap berwawasan. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kepada seluruh umat muslim di dunia, khususnya umat muslim di Indonesia. Ya, saat ini saya akan membacakan satu berita mengenai perkembangan kasus Dr. Lois Owen, ya. Yang kita tahu sebelumnya, mungkin teman-teman juga tahu bahwa Dr. Lois Owen ini mempunyai pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan dokter-dokter lain, di mana Dr. Lois Owen ini tidak percaya dengan adanya COVID-19, ya. Yang mana pernyataan tersebut sampai membawa beliau ini menjadi status tersangka di Barreskrim Mabes Polri, ya. Nah, mari kita bacakan saja ya beritanya. Ini judulnya ya. Dr. Lois tidak ditahan, Polri dia akui kesalahan dan janji tidak akan mengulangi. Ya. Jakarta-Kompas.com, Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi mengungkapkan Dr. Lois Owen tidak ditahan karena mengakui kesalahannya atas pernyataannya mengenai COVID-19. Saat diperiksa penyidik, Lois pun mengatakan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi yang tidak berlandaskan riset. Ya kan? Ada asumsi yang ia bangun, seperti kematian karena COVID-19 disebabkan interaksi obat yang digunakan dalam penanganan pasien. Kemudian, opini terduga terkait tidak percaya COVID-19 sama sekali tidak memiliki landasan hukum, ujar Slamet dalam keterangannya. Ya, Selasa 13 Juli 2021. Menurut Slamet, Lois berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Lois juga berjanji tidak akan menghilangkan barang bukti terkait pernyataannya. Kami dapatkan kesimpulan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti mengingat seluruh barang bukti sudah kami miliki, kata beliau ya, kata dia. Nah, Slamet mengatakan dalam kasus ini Polri mengedepankan penegakan hukum dengan keadilan restoratif. Ia pun berharap hal serupa tidak akan terjadi lagi di masyarakat. Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju presisi yang berkeadilan, ucapnya. Ya, itu bagus ya. Jadi artinya tidak semua tersangka itu harus dilakukan penahanan. Nah, nanti mungkin kita bahas sedikit mengenai apa itu penangguhan penahanan dan bagaimana syarat-syaratnya. Ya, kita lanjutkan dulu saja ya membaca beritanya. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Agus Andrianto sebelumnya mengatakan Lois telah ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap menyiarkan berita bohong soal COVID-19. Agus mengatakan Lois disangkakan dengan pasal berlapis, diantaranya pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Lois dijerat pasal 28 ayat 2 junto, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, jadi itu ya pasal-pasal yang menyangkakan Dr. Lois Owen ini. Nah, mungkin pertama kita bahas saja mengenai apa itu adanya penangguhan penahanan biar teman-teman ini pada paham ya mengenai penangguhan penahanan. Apa itu ya yang dimaksud dengan penangguhan penahanan ya kan? Jadi mungkin kita jelaskan dulu bagaimana adanya penahanan dan pemidanaan. Nah, ini perlu dibedakan ya. Pemidanaan itu ketika satu kasus sudah diputuskan oleh majelis hakim yang mana statusnya adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga dilakukan pemidanaan ya. Jadi dipenjara. Bahasa gampangnya adalah dipenjara. Nah,
Beda dengan adanya penahanan. Penahanan ini ada di proses penyidikan, di mana penyidik ini berhak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, ya, baik penyidik di tingkat kepolisian maupun ketika sudah naik kepada tingkat kejaksaan atau di kehakiman juga, hakim juga berwenang untuk melakukan penahanan. Nah, dalam hal ini, dalam proses kasus Dr. Lois ini masih ada di tingkat penyidikan, ya, jadi polisi yang berwenang tentunya, ya. Dr. Lois ini kasusnya yang menangani adalah Bareskrim Mabes Polri, ya. Jadi beliau ini yang berhak untuk memberikan satu persetujuan terhadap permohonan penangguhan penahanan, gitu ya. Jadi seseorang dapat melakukan penangguhan penahanan itu harus ada apa saja, ya kan? Pertama, adanya permintaan dari tersangka atau terdakwa. Jadi si tersangka atau terdakwa ini meminta kepada penyidik bahwa mohon untuk dilakukan penangguhan penahanan terhadap dirinya, ya. Yang kedua, adanya permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum. Nah, disetujui oleh penyidik atau penuntut umum yang tadi saya jelaskan, atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. Jadi bisa jadi ada jaminan, bisa jadi tidak, ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, adanya persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Salah satu syarat tadi berkaitan dengan Dr. Lois ini adalah apa? Berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi. Ya, itu mungkin bisa menjadi syarat yang ditentukan oleh Mabes Polri. Yang kedua, terkait syarat tersebut adalah tidak menghilangkan bukti-bukti, ya. Nah, karena di sini, di kasus ini, Mabes Polri sudah mengantongi seluruh bukti, kan tadi sudah dinyatakan di dalam beritanya bahwa penyidik sudah lengkap buktinya, gitu ya. Jadi prosesnya tidak akan terganggu, gitu. Jadi itulah penangguhan penahanan. Diatur di pasal berapa? Pasal 31, ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang kita kenal biasanya adalah KUHP, ya, begitu. Nah, ini mungkin terkait syarat-syarat adanya penangguhan penahanan ini juga bisa kita lihat, ya, di dalam pasal 31 ayat 1 KUHP, yaitu tersangka atau terdakwa itu satu melakukan wajib lapor, ya kan, terus tidak keluar rumah, ya, tidak keluar kota. Nah, ini jadi seperti kasus Dr. Lois Owen ini, walaupun dilakukan penangguhan penahanan tidak boleh jadi ya keluar rumah atau keluar kota. Nah, itu menjadi syarat di situ untuk bisa dilakukan penangguhan penahanan. Jadi di sini dalam hal ini polisi atau penyidik Mabes Polri sudah tepat menurut saya, karena artinya ya bagus, tidak harus semua tersangka ini harus ditahan, gitu ya, apalagi kasus-kasus begini. Nah, Dr. Lois ini kan juga berprofesi terhormat, ya, dokter ini kan juga profesi yang mulia, jadi lebih bagus untuk tidak ditahan kalau menurut saya pribadi, ya, begitu. Jadi terkait penangguhan penahanan seperti itu. Nah, yang beredar di masyarakat ini kan kemarin-kemarin ada juga berita yang mengabarkan bahwa seakan-akan Dr. Lois ini dibebaskan. Nah, ini nih yang menurut saya salah kaprah, ya. Jadi penangguhan penahanan ini bukan berarti tersangka itu bebas murni, dibebaskan begitu saja atau tidak terbukti, bukan seperti itu. Namun kasusnya masih berjalan, hanya saja tidak dilakukan penahanan oleh penyidik. Nah, itu dalam kasus ini. Nah, oke, mengenai penangguhan penahanan, hukumnya seperti itu. Nah, yang sangat disayangkan di sini adalah kenapa suatu perbedaan pendapat berujung pada status tersangka. Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama-sama, ya. Dalam kasus ini menjadi satu contoh. Menurut saya, apabila satu perbedaan pendapat langsung dilakukan laporan polisi, ya, maka bisa terancam demokrasi kita, gitu ya. Kalau kami di dunia lawyer sangat biasa bagaimana perbedaan pendapat itu sangat biasa. Justru dalam satu kasus itu pasti akan memunculkan banyak pendapat itu, yang itu juga seringkali menjadi perdebatan. Nah, itu sudah terbiasa di dunia lawyer. Namun kalau di dunia kedokteran, ya, menurut saya pribadi lebih baik, ya, dilakukan perdebatan secara forum terbuka, forum ilmiah terbuka. Nah,
Kalau sudah dilakukan perdebatan seperti itu ya, artinya masyarakat juga tahu ya mana yang benar, mana yang tidak. Namun perdebatan itu menurut saya buka saja seluas-luasnya gitu ya, karena ini sudah pemikiran antitesa dari Dr. Lois ini sudah beredar di masyarakat, ya tentunya harus dari ID yang menyatakan bahwa memang COVID itu benar adanya, membuka peluang sebesar-besarnya untuk bisa justru mengkonfrontir hal tersebut. Jika memang yang satu ini tidak berdasar, maka ID dengan mudah harusnya untuk menunjukkan dasar-dasar baik jurnal ya kan, maupun dokter-dokter ahli ya dengan segala pendapatnya. Nah itu kan jadi bisa semuanya jelas. Namun sangat saya sayangkan kenapa harus lari kepada hukum pidana gitu ya. Apalagi ini kan profesi yang mulia, seorang dokter ini suatu profesi yang mulia gitu ya. Jadi ketika tersangkut masalah pidana ini kan juga berhubungan dengan profesi beliau ya. Tentunya juga dari pihak yang berlawanan sama-sama juga rekan sejawatnya kan gitu. Nah itu yang menurut saya sangat saya sayangkan ya. Nah itu jadi berita tentang Dr. Lois Oin ini seperti itu. Dan satu lagi mengenai beredarnya berita yang mengatakan bahwa Dr. Lois Oin ini ada tuduhan ke arah ODGJ, itu sangat-sangat saya sayangkan ya. Kenapa saya sayangkan? Karena itu juga bisa menggiring opini masyarakat. Ya memang ini tidak dilontarkan dari pihak yang berlawanan ya, pendapatnya berlawanan. Namun opini ini sudah beredar gitu ya. Nah, bagusnya dari pihak ID, dan ID juga tidak akan membuka rekam medis rekan sejawatnya. Nah itu bagus, karena profesi ini pastinya harus saling menjaga ya di antara rekan sejawat. Sama halnya dengan profesi lain, contohnya profesi lawyer ya seperti saya ini, atau profesi-profesi lain pasti ada juga bagaimana untuk menjaga kerahasiaan rekan sejawat gitu ya. Nah cuman yang saya sayangkan adalah beredarnya berita itu terlalu prematur gitu. Nah itu niatnya apa dan bagaimana, itu menurut saya sangat-sangat tidak tepat ya. Jangan sampai masyarakat ini berpikir tanpa adanya dasar yang baik ya. Jadi itu teman-teman sobat LE yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Kurangnya pasti datangnya dari saya, dan lebihnya pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian. Jangan lupa tulis di komentar apabila ada pendapat-pendapat lain ya, pemikiran-pemikiran lain dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.